Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Di video kali ini saya ingin membahas tentang surat Toha ayat 43 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Artinya, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Jadi dalam surat Toha ini, dari mulai ayat 9 sampai ayat 98, menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, termasuk dalam ayat 2 ini, yaitu ayat 43 sama ayat 44 menceritakan tentang kekuasaan Fir'aun yang telah melampaui batas. Jadi dalam ayat 43 ini ada kata idhaba. Idhaba itu termasuk fi'il amar, artinya pergilah kalian berdua. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadap kepada Fir'aun. Sebelumnya, kita akan menjelaskan tentang Fir'aun. Fir'aun merupakan gelar kerajaan yang ada di Mesir kuno. Sekarang kalau di Indonesia itu presiden, gelar presiden. Jadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mengasuh beliau. Nah, dengan hal ini, banyak teori yang mencoba menentukan mana Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa dan mana Fir'aun yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi banyak yang menyatakan bahwa Fir'aun yang dihadapi sama yang mengasuh Nabi Musa merupakan Fir'aun yang berbeda. Namun ada juga teori yang menyatakan bahwa Fir'aun yang dihadapi dan Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa merupakan Fir'aun yang sama. Namun dengan perdebatan hal ini, kita cukupkan untuk menggambarkan Fir'aun dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran digambarkan bahwa Fir'aun merupakan raja yang bengis, raja yang kejam, raja yang tidak berperi kemanusiaan. Dan bahkan dengan gampangnya dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel. Bahkan dengan kekuasaannya yang tidak terbatas ini, dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang berkehendak, yang menentukan mati dan hidupnya rakyat, dan bahkan kepada rakyat-rakyatnya itu tidak hanya memerintahkan patuh kepadanya, namun dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembahnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di dalam ayat ini mengandung pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu Fir'aun merupakan raja yang bengis, yang tidak berperi kemanusiaan, yang keras, yang sombongnya luar biasa. Dia merasa tinggi hingga merasa tidak ada yang bisa menandingi dia. Di sisi lain, Nabi Musa merupakan orang pilihan dari Allah, manusia terbaik yang ada pada saat itu. Namun Nabi Musa merupakan posisi yang tertinggi daripada Fir'aun. Namun dengan hal ini tetap saja Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengajak Fir'aun dengan tutur kata yang sopan dan lemah lembut, tidak memerintahkan dengan tutur kata yang kasar dan keras. Meskipun Fir'aun telah melakukan hal yang sangat buruk, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara dan mengajak Fir'aun kepada kebenaran dengan
dengan tutur kata yang sopan dan lemah lembut. Dengan adanya ayat ini jelas bahwa kita sebagai seorang dai tetap harus bersikap sopan santun, lemah lembut, tidak kasar terhadap objek dakwah kita. Karena kita sebagai seorang dai dan objek dakwah kita merupakan hamba Allah yang tidak jauh berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.